Selamat siang Maya Friend, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Dr. Linggar dari Maya Pada Hospital Bogor BMC. Pada hari ini kita akan memulai IG Live. Topiknya adalah kenali gejala PCOS yang jarang disadari wanita. PCOS sendiri atau yang biasa kita sebut sindrom polikistik ovarium atau polikistik ovarian syndrome itu adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Jadi penderita PCOS ini mengalami gangguan menstruasi dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Hormon ini sendiri itu bisa mengakibatkan ovarium atau indung telur itu memproduksi lebih banyak kantong-kantong yang berisi cairan. Akibatnya nanti sel telur tidak dapat berkembang sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Kita akan undang beliau bersama kita itu dari Maya Pada Hospital Bogor adalah Dr. Daud Kristianto, dokter spesialis obstetri dan ginekologi Maya Pada Hospital Bogor yang beliau nanti akan memberitahukan kepada kita tentang sumber-sumbernya. Halo Dr. Daud, selamat siang. Halo Dokter Maria, selamat siang. Apa Terima kabar dok kasih hari nih ini? sudah di-invite. Baik, baik, luar biasa kita. Oke. Nah, Dokter Iya, Daud ini Dokter Daud ini salah satu yang sering ya dok ya jadi narasumber kita untuk IG Live, apalagi kalau soal-soal eh, masalah kandungan nih dok. iya. Saya Dokter siap Daud selalu Dokter hari ini Linggar. hari ini kita ini aja ya dok ya talk show-nya biasa yang nggak usah yang terlalu formal boleh ya dok ya kita Boleh, kita ngobrol-ngobrol santai santai aja ya aja. dok ya. Oke, Pokoknya Dokter Daud. pertanyaan dari semua yang mau tanya kita bisa fasilitasi gitu aja. Iya, betul sekali. Oke, Dan juga nanti untuk Maya Friends sekalian, kita punya hadiah nih. Hadiahnya adalah saldo GoPay senilai 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing itu nanti akan mendapatkan 200 ribu rupiah dan pemenang itu akan kita ambil dari yang sudah bertanya kemarin di komen kita yang ada di IG-nya Maya Pada Hospital atau nanti yang juga akan memberikan pertanyaan langsung di kolom komen. Jadi nanti boleh banget supaya nanti kita bacakan dan nanti siapa tahu pertanyaannya jelas akan dijawab ya dok ya. Tapi pemenangnya itu untuk 5 orang pemenang dengan ya, penanya terbaik. Oke, ya, kita mulai nih oke. Dokter Daud. Sebenarnya Boleh, nih ya. kalau misalnya di singkatannya aja deh, secara singkat PCOS ini apa sih dok sampai masih banyak wanita yang masih belum menyadarinya? Mm-mm. Jadi PCOS, sebenarnya kita nggak bisa melabel seseorang itu langsung PCOS atau tidak ya. Jadi memang harus ada pemeriksaan-pemeriksaan dan ada Hmm, hmm, kriteria-kriterianya. Kalau kita ngomong polycystic ovarian syndrome, kita tahu bahwa sindrom itu adalah kumpulan dari suatu gejala ya. Jadi hmm, tidak hanya satu gejala saja, tapi harus hmm, dari beberapa gejala yang seperti tadi Dokter Linggar hmm, sebutkan. hmm. Contohnya paling sering adalah eh, tidak terjadinya ovulasi. Karena wanita itu kan harus ovulasi. Di usia Iya. reproduksi yang tadi dokter jelaskan, bahwa wanita itu harus ovulasi. Jadi ovulasi itu terjadi setiap bulan sebelum menstruasi, biasanya di pertengahan bulan. Nah ini kalau tidak terjadi, artinya kadang-kadang wanita juga akan tidak haid. Gitu. Jadi gejala pertamanya pasti tidak haid, ya, atau skip haid. Nggak selalu dan nggak melulu harus skip haid, bisa juga ada yang tidak skip haid atau regular kok dok mensnya, tapi begitu diperiksa kok polikistik. Nah ini cuma polikistik aja nggak pakai sindrom. Nah kemudian gejala lain lagi yang dokter sebutkan tadi seperti kelebihan hormon pria atau hyperandrogenisme. Itu biasa kita lihat dari ciri-ciri fisiknya, ya, dari klinisnya dulu. Klinisnya seperti apa sih? Biasanya dia nih tumbuh rambut, ya, yang paling sering tumbuh Hmm, rambut di area di mana biasanya hanya pria yang memiliki. Contohnya kumis, janggut, kemudian di sekitar dada, di pundak, di tangan yang lebih tebal daripada yang biasa. Biasanya kita pakai suatu kriteria di mana tenor stage ya. Ada tenor stage 1, 2, 3, dan 4. Nah, tenor stage ini biasanya mencerminkan seberapa parahnya
kelainan hormon atau kelebihan hormon pria yang dimiliki suatu wanita tersebut, yang menyebabkan dia tidak bisa haid seperti biasa karena mengganggu hormonalnya. Ya, karena kan hormon pria sama wanita beda. Jadi yang harusnya tinggi di wanita ya harusnya tinggi di wanita, tidak boleh ada yang tinggi di pria, ada di wanita gitu. Nah, Iya. kemudian ciri khasnya lagi yang lain adalah berjerawat dan lain sebagainya. Nah, hiperandrogenisme ini sendiri biasanya kita konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, dengan pemeriksaan laboratorium apa-apa saja yang nanti kita akan diskusikan. Tergantung dari dokternya yang memeriksa ibu. Kira-kira dia curiga ke arah mana yang akan harus diperiksa semana aja. Karena mohon maaf kalau di Indonesia ini maupun di negara maju sekalipun, PCOS ini termasuk suatu penyakit atau PCO ini termasuk suatu penyakit yang berupa penyakit reproduksi, ya, berhubungan dengan reproduksi. Jadi kebanyakan memang tidak take-cover oleh asuransi maupun negara, dalam hal ini BPJS. Nah, kenapa sering enggak apa namanya enggak sadar kalau bahwa dirinya itu mempunyai PCO, dokter Linggar. Nah, mungkin kalau orang mempunyai PCOS, dia akan sadar, loh kok suara saya berat ya, jadi kayak pria ya. Loh kok saya berjerawat, loh kok saya kumisan ya. Harusnya kan enggak. Nah, itu kan sadar. Itu PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Tapi kalau PCO, polikistik saja, itu biasanya kita pemeriksaannya berdasarkan hasil USG, Dokter Mari. Jadi, kalau kita, misalnya contohnya Dokter Linggar ke tempat saya periksa. Contoh ya nih dok, bukan berarti dokter Iya, ya, Dok. contoh aja ya. Saya periksa, terus saya lihat, loh kok jumlah folikel atau jumlah telurnya di dalam indung telurnya dokter ini kok lebih dari 10 gitu. Volumenya atau ukurannya besar gitu, melebihi dari ukuran yang seharusnya. Nah, ini masuk ke kriteria PCOS, tapi dia salah satu gejala PCO saja. Jadi kalau PCO aja kelihatannya per USG saja. Kalau PCOS dia sudah harus bergejala semua keluar biasanya. 2 atau 3 gejala pasti keluar. Nah, kalau PCO ini memang sulit. Biasanya kita temukan secara tidak sengaja, entah dia kontrol premarital atau dia kontrol karena satu dan lain hal, kelihatan loh kok ini ya. Terus begitu saya tanya, ibu haidnya lancar, kadang-kadang enggak dok, nah, baru kelihatan semua gitu. Gitu sih dok. Kenapa nggak sadar tuh karena kadang-kadang nggak semuanya full blown gitu loh. Oke. Nah, kan kalau misalnya nggak sadar, tiba-tiba nggak sadar, tapi biasanya kan ada penyebabnya nih dok nih. Iya. Nah, kira-kira penyebabnya itu apa dok? Nah, memang penyebab dari PCOS sendiri ini memang masih belum dapat ditentukan secara letterlek ini loh penyebabnya. Contohnya, kalau kita ngomong penyakit, sorry ini, yang sekarang sedang marak, SARS-CoV-2 atau kita sebut dengan COVID-19. Itu kan penyebabnya jelas, virus COVID-19 itu sendiri. Makanya dia sakit COVID. Nah, kalau PCO, dia bukan penyakit yang disebabkan oleh suatu virus atau bakteri atau segala macam. Dia lebih, kalau menurut penelitian yang sekarang ada, bahkan sampai saat ini, dia lebih ke pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat, pola olahraga yang kurang, input dan output terganggu, sehingga metabolisme di dalam tubuh tidak berlangsung dengan baik. Kalau metabolisme tidak berlangsung dengan baik, semua hormon-hormon yang ada di dalam tubuh itu juga tidak akan berlangsung dengan baik. Nah, kalau itu tidak berlangsung dengan baik, kalau pada wanita usia reproduktif, sering kali munculnya sebagai PCO atau PCOS. Nah, ini juga berkaitan dengan kadang ada juga yang orang tanya sama saya, dok kok saya dikasih obat gula? Padahal saya kan PCO, apa hubungannya? Karena gula dimetabolisme oleh hormon yang namanya hormon insulin. Nah, kalau kita terjadi resistensi terhadap insulin, kalau kita tidak bisa insulin ini tidak bisa mencerna lemak atau kurang sensitif terhadap insulin ini, maka dia juga akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon tadi. Nah,
Karena kembali lagi ini sama-sama hormon, Dok. Jadi semuanya saling apa namanya? Saling kompleks, menyebabkan masalah kompleks, makanya muncul suatu sindrom yang namanya polycystic ovarian syndrome itu sendiri. Gitu. Oke, nah terus ini kan orang juga mau tahu, tadi kan dokter bisa sebutkan gejala-gejalanya adalah suara, Mm-mm. serak. Nah, biasanya ada gejala Mm-mm. lain juga nggak sih dok yang bisa diperhatikan sama perempuan? Ya itu, yang paling khas ya biasanya kalau yang sering datang ke klinik kita itu biasanya karena dia nggak haid, Dok. Itu udah pasti. Oke. Dok, aku udah nikah 3 bulan, Hmm. tapi kok abis nikah aku nggak haid ya? Ya, malah Hmm, seperti hmm, itu. Itu yang paling sering, Dok. Itu paling sering. Atau hmm. pendarahan. Dok, saya pendarahan nggak berhenti-berhenti, udah 2 minggu ini, kenapa ya dok? Begitu kita periksa, oh PCO. Jadi hormon imbalance tersebut bisa mengakibatkan pendarahan yang berlebihan juga. Gitu. Itu Oke, sih. berarti apa namanya gejalanya bisa timpang banget ya. Ini satu ada yang nggak menstruasi sama sekali, Oh, ada yang malah perdarahan banget gitu ya dok ya. ya. Berarti Bahkan ada yang nggak nggak, bergejala loh dok. oh gitu. Iya, Kalau yang nggak ada. bergejala berarti biasa-biasa aja gitu ya dok, ya tetap menstruasi seperti itu. Iya, polikistik biasa, bukan polikistik ovarian syndrome. Mm, Itu yang membedakan antara polikistik mm. ovarian syndrome dengan polikistik biasa. Biasanya orang-orang dengan polikistik Oke. biasa dia tidak bergejala. Kalau ovarian Mm. syndrome biasanya dia sudah bergejala. Itu. Oke, jadi bisa dilihat dari situ ya dok ya. Tapi biasanya yang datang Mm-mm. ke dokter malah ya yang jelas sudah mulai bergejala ya dok ya. Biasanya yang seperti itu. Dan biasanya kalau sudah bergejala atau sudah menjadi suatu sindrom, ini sudah menjadi suatu masalah yang kompleks yang tidak hanya diselesaikan oleh dokter kandungan saja, tapi harus kerjasama sama dokter penyakit dalam, dokter Hmm. gizi, dan lain-lain. Oh gitu dok. Nah kemudian nih dok, kalau misalnya orang mau mau tahu nih misalnya, mungkin kan Mm-mm. ada orang yang udah mulai berpikir apakah udah mulai mengarah ke sana. Itu Mm-mm. biasanya untuk melakukan pemeriksaan apa dok ke dokter kandungan? Nah, kalau memang ibu curiga atau semua Maya Friends ini ada curiga, gua kena nggak iya gitu ya. Contohnya uh, udah nggak nyaman nih haidnya ataukah sering skip mens kadang-kadang, ya baiknya sih periksa aja. Periksanya ya minta diperiksa USG saja. Memang pemeriksaan USG yang terbaik adalah pemeriksaan USG dengan transvaginal karena pemeriksaan ginekologi yang terbaik itu kita bisa dapatkan di situ. Hanya kalau orang-orang yang belum menikah ya bisa kita Iya. siasati dengan transrektal ataupun transabdominal. Gitu sih, Dok. Oke. Terus ada lagi nih, kan biasanya orang kan udah mulai mikir. Berarti kalau misalnya ini kan biasanya berarti kemungkinan yang direkomendasikan ini untuk yang sudah menikah ya, Dok ya? Bisa ya, bisa nggak sih, Dok? Oh, gitu. Karena Nah, banyak terus kalau juga pasien-pasien nah, yang datang dengan keluhan seperti tadi, menstruasi tidak lancar atau pendarahan, biasanya mereka belum menikah kadang-kadang. Jadi memang target terapinya juga akan berbeda. Contohnya, kalau pasien sudah menikah, terapinya akan kita buat supaya dia eh, bisa hamil. Contohnya dengan pemberian ya. stimulasi ovulasi. Jadi dari kan tadi apa sih penyebabnya kalau kenapa bisa ada polikistik? Polikistik berarti ada telur-telur di dalam indung telur Anda yang tidak matang. Namanya jadinya polikistik. Nah, kalau Anda sudah menikah, tentu targetnya kalau Anda punya anak, berarti itu telurnya harus kita matangkan. Kita matangkan, kita perbaiki dulu apa yang kurang, kita periksa dulu apakah kadar vitamin D Anda kurang, apakah kadar zinc Anda kurang, apakah kadar asam folat di dalam tubuh Anda kurang, apakah resistensi insulin Anda kurang. Setelah semua kita perbaiki, baru kita melakukan induksi ovulasi. Berarti ovulasi yang kita buat supaya ibu dapat ovulasi sehingga dapat bisa hamil gitu. Nah, berbeda kalau misalnya pada orang yang remaja cuman karena pendarahan atau tidak dapat haid, dia cuma pengen meregulasi haid. Ini terapinya akan jauh berbeda, Dok. Gitu. Nah, tergantung Oke. juga kadang-kadang PCOS ini ada yang gemuk
ada yang orangnya kurus. Jadi kembali lagi, semua itu kita menterapi tergantung pasiennya. Nggak bisa misalnya dokter Linggar datang ke saya, dok aku gini gini gini. Oh ya udah saya kasih ini. Nah obat ini nih sama buat temannya dokter Linggar, kan nggak sama gitu loh. Kadang-kadang Ya, orang berbeda. udah, Berbeda. kadang-kadang orang kita tuh, ya mohon maaf ya jeleknya, aku udah denger-denger si Ya. ini nih pakai obat ini nih sembuh. Coba dulu dia pakai obat itu, padahal Hmm. nggak tepat untuk dia. Malah, mohon maaf, Ya, ya. ada beberapa PCO itu yang tercetus karena kesalahan konsumsi obat-obat hormon. Itu juga bisa. Oke. Oleh karena itu, kalau Oke. penggunaan obat-obat, sebaiknya memang kita konsultasikan dengan dokternya ya. Itu. Oke, jadi ini biar untuk Maya Friends supaya nggak dengar-dengar, jadi boleh nanya di sini atau pertanyaan yang denger-dengernya boleh ditaruh di sini ya dok ya, biar nggak salah ya dok ya. Boleh, ya. Oke nih kita, Itulah. em, oke kita mulai masuk ke Q&A aja dok. Ini saya langsung, Ayo, kita kalau kita lihat pertanyaan udah mulai banyak banget nih dok ya. dari tadi udah muncul Ini terus nih, Dok. pertanyaan, iya udah muncul banget nih. Sebentar, oke ini pertanyaan dari ini yang komen IG feed dok. Jadi yang sudah kemarin kita taruh di IG feed, terus kemudian sudah ada Iya, beberapa pertanyaan. iya, iya. Ini dari Krisnawati Sonya. Dok mau Oke. bertanya, adakah PCOS bisa terdeteksi sebelum menikah atau ketika masih single? Jika iya, bisa diketahui dengan pemeriksaan apa PCOS ini? Apakah PCOS hanya berlaku untuk wanita saja? Bisakah PCOS ini sudah disembuhkan? Oke, kita satu-satu ya dok ya. Tadi kayak udah Ya, tanya. oke. Bisa terdeteksi sebelum menikah atau ketika masih single? Jawabannya kan tadi udah, Dok. Jadi Udah bisa, bisa ya ya. dok ya. Bisa ya. Bisa Terus, dideteksi pada saat dia single ataupun oke. sudah menikah. Terus kemudian dengan pemeriksaan apa dok? Tadi juga udah bisa dibedakan ya dok ya. Untuk yang nona dan nyonya berbeda. Beda. Pemeriksaannya Berbeda tentunya ya dengan dok ya. USG pertama, kemudian kita akan mintakan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang mendukung ke arah situ. Tergantung dari gejala klinis yang kita lihat pada pasien. Oke, nah apakah PCOS hanya berlaku untuk wanita saja dok? Gimana nih dok? Kita kembali ke root-nya ya. Kita kembali ke root-nya bahwa ini adalah polycystic ovarian syndrome. Yang punya ovari atau indung telur hanyalah wanita. Jadi kalau pria, mohon maaf, organ reproduksinya adalah prostat dan testis. Berbeda dengan wanita yang punya ovarium dalam hal itu. Ya, jadi pastinya bisa terjadi hanya pada wanita dan pada usia reproduktif saja. Seperti yang Dokter Linggar ngomong tadi. Oke, berarti hanya untuk wanita saja karena tidak ada ovarium di laki-laki ya dok ya? Betul. Nah, apakah bisakah PCOS ini disembuhkan? Bisa disembuhkan, dok? PCOS ini target kita mencapai kesembuhan. Apa yang menjadi menjadi target kesembuhan? Kalau PCOS sembuh secara total, itu memang kita nggak bisa seperti itu. Seperti contohnya gini, orang yang sudah sakit diabetes mellitus. Orang yang sudah sakit diabetes mellitus itu kan juga menggunakan hormon ya. Obat-obatnya juga menggunakan hormon, insulin, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa sembuh secara tuntas ya. Tidak bisa secara tuntas. Tapi kita bisa obati bagaimana gejala-gejala tersebut tidak menyebabkan efek samping atau mencapai target-target yang diinginkan si wanita tersebut. Contohnya dia pengen mens setiap bulan, bisa kita capai. Dia pengen hamil, kita bisa capai. Dia pengen kembali mendekatilah normal, bisa kita usahakan. Asal terapi-terapi yang diberikan oleh dokter itu dan semua pemeriksaan-pemeriksaan harus dijalankan dengan baik. Bagaimana kalau kita mau mengetahui status suatu penyakit sudah sembuh atau belum, kalau misalnya laboratoriumnya tidak dilakukan. Contohnya, pada saat ini, pasien ini diperiksakan, ternyata kadar gulanya tinggi. Gitu ya. Contohnya, terus kita ulang lagi, tapi tidak dilakukan dan pasien ini tidak kontrol kembali. Apakah bisa dikatakan sembuh? Ya tentunya tidak ya. Nah harus kontrol lagi. Oh ibu ini PCOS-nya sudah membaik. Biasanya kita ngomong seperti itu. PCOS-nya sudah membaik,
dengan gejala-gejala tersebut sudah hilang, ya ibu kontrol kalau perlu saja. Atau misalnya nanti dalam harus dimonitor dulu setiap 3 bulan kah, setiap 6 bulan kah, atau nanti setelah itu bisa setiap tahun sekali. Kalau misalnya bagus, ibu sudah menerapkan hidup sehat, makan makanan yang sehat dan lain sebagainya, saya rasa karena penyebabnya di situ, ya bisa saja mendekati seperti normal atau bahkan sembuh. Dalam arti sembuh tanda kutip ya. Kalau ibu kembali lagi ke pola hidup ibu yang lama, balik lagi bisa jadi gitu. Iya, oke dok. Nah, kemudian eh, kita punya pertanyaan lagi dok dari Rani Wiguna. Ini tadi sudah kita sempat bahas sekilas juga. Dokter Daud Kristianto, maaf ingin bertanya, apa perbedaan PCO dengan PCOS? Tadi kan sudah kita bahas ya dok ya. Lalu, sudah dijawab jika sudah terdiagnosis PCO, apakah bisa menjadi PCOS dok? Iya, sangat bisa ya. Kalau pertamanya sudah PCO, sudah kita temukan secara USG bahwa pasien ini PCO. Sel telurnya banyak di satu indung telur atau bahkan di kedua-duanya. Kemudian ovariumnya atau indung telurnya sudah mulai membesar. Tinggal tunggu waktunya, kalau terus tidak ada pola hidup yang sehat, ini akan menjadi suatu PCOS. Artinya berkeluar menjadi suatu gejala. Gejala-gejala yang kompleks yang tadi kita sebutkan. Gitu. Oke. Terus ini juga ketika sudah ketika sudah terdiagnosa PCOS, apa kita sudah memiliki PCO? Jadi maksudnya urutannya harus PCO dulu baru PCOS kah dok? Atau bisa langsung PCOS? Kalau sudah PCOS, sudah pasti ada PCO. Kalau PCO belum tentu PCOS. Ya. Karena PCO itu sendiri adalah biasanya temuan USG yang harus bergejala, PCOS. Kalau PCO itu sendiri kadang-kadang nggak bergejala. Itu bedanya PCO dan PCOS. Itu aja. Oke, dokter. Kemudian ada lagi yang terakhir, apakah akan terdiagnosa PCO maupun PCOS berulang pasca hamil pertama dan sudah melahirkan dok? Jadi kalau sudah hamil dan melahirkan bisa terdiagnosa nggak dok? Jadi gini, PCOS ini kan biasanya bisa pada siapa saja, usia reproduksi, pada wanita siapa saja usia reproduksi. Jadi entah dia sudah melahirkan, baru kemudian dia jadi PCO, baru kemudian dia sulit punya anak, itu bisa. Contohnya, pasien saya ada yang datang sudah punya anak 1. Kemudian dia sudah menunggu lama, kenapa dia tidak hamil-hamil? Gitu. Begitu saya periksa, ternyata pasiennya PCO. Kita sedang treatmentnya selesai, kita kasih induksi ovulasi berjalan dengan baik, sekarang hamil lagi. Ada yang namanya infertilitas primer, ada yang infertilitas sekunder. Infertilitas primer kesulitan mempunyai anak, belum punya anak sama sekali. Kalau infertilitas sekunder, kesulitan mempunyai keturunan, bila dia sudah punya 1 anak terlebih dahulu atau 2 anak terlebih dahulu, kemudian dia ingin mempunyai anak kembali, ini susah didapatkan. Nah, ini namanya infertilitas sekunder. Jadi, PCO bisa saja menyebabkan infertilitas sekunder dan memang sering. Gitu. Oke, berarti masih kalau sudah punya anak masih tetap bisa untuk berobat, untuk diperiksa lagi juga dok ya. Oke. Kemudian dari Repelita Indo, dokter usia saya sekarang 30 tahun kurang lebih, sudah 1 tahun saya tidak menstruasi. Apakah itu bisa memicu gejala PCOS? Dan apakah konsumsi obat hormon progesteron untuk mengatasi, apakah boleh mengkonsumsi obat hormon progesteron untuk mengatasi PCOS tanpa resep dokter? Gimana nih dok? Untuk sudah 1 tahun tidak menstruasi dok? Oke. Kalau sudah 1 tahun tidak menstruasi, segeralah temui dokter kandungan Anda. Dokter yang terdekat dengan Anda, karena Anda harus diperiksa apakah penyebabnya PCOS atau penyebabnya PCO. Tapi ingat, PCOS itu sendiri, tadi seperti saya sebutkan, salah satu gejalanya adalah tidak haid atau tidak lancar haid. Itu jelas gejalanya, PCOS. Tapi belum tentu Anda PCOS. Bisa jadi karena penyakit-penyakit tertentu lainnya. Gitu. Makanya oleh karena itu kalau Anda 1 tahun belum haid, segera temui dokter Anda. Jangan menggunakan pil apapun. Ingat, tadi ada
penyakit-penyakit ditimbulkan karena penggunaan pil yang salah. Oleh karena itu konsultasikanlah dahulu apakah boleh saya mengkonsumsi pil ini atau ada eh, rekomendasi pil lain dari dokter tersebut. Harus dipastikan dulu. Oke. Oke, Dok. Terus kemudian pertanyaannya, boleh nggak nih, Dok, mengkonsumsi hormon progesteron tanpa resep dokter? Ya, mohon maaf Dokter Linggar, tadi kan saya sudah sebutkan ya obatnya. Jadi kalau Berarti pengobatan progesteron nggak nggak boleh boleh, ya, Dok ya? nggak boleh. Bukan Oke. nggak boleh ya, sebaiknya konsultasikan dulu karena belum tentu penyebabnya adalah PCOS dan belum tentu Anda perlunya hormon progesteron. Karena progesteron Oke. sendiri fungsinya akan berbeda dengan hormon-hormon yang lain. Contohnya ada estrogen digabung dengan progesteron, dan macam-macam obat-obat hormon yang bisa diberikan kepada ibu. Kalau misalnya progesteron sendiri, itu fungsinya akan berbeda dengan estrogen. Oleh karena itu, ini agak dalam kalau mau kita bahas tentang hormon lagi, lain lagi, Oke. ya, lain lagi. Pokoknya, Tapi kalau misalnya hmm, Anda belum haid 1 tahun, Anda mau minum progesteron sendiri pribadi, saya tidak mendukung. Baiknya Anda konsultasikan dulu, gitu. oke, berarti konsultasi dan semua obat-obatan kalau bisa kalau sudah ada keluhan seperti itu jangan ya, Dok ya. Sebaiknya untuk Nah, konsultasi dulu ya, Dok ya. iya, Oke, betul. dokter. Kemudian, ini dari Noni Dartanto. Dokter, Mm-mm. aku Noni di Jakarta. Mau tanya, Ya. aku baru lepas KB IUD 8 Mm-mm. bulan lalu. Saat pakai IUD, mens lancar tiap bulannya. Semenjak lepas KB IUD, mens tidak lancar tiap bulan. Dan saya lepas KB IUD karena ingin kembali hamil. Namun, saat ini belum juga. Di tangan saya banyak bulu-bulu halus. Apakah saya termasuk PCOS? Dapatkah disembuhkan dan dapatkah kembali hamil? Jadi dia menceritakan tentang faktor hormon, faktor KB-nya, Dok, gimana, Dok? Iya. Sebenarnya kalau KB IUD sendiri ada 2 macam. KB IUD yang menggunakan hormon, dan ada KB IUD yang tidak menggunakan hormon atau menggunakan tembaga. Ya. Yang biasanya digunakan adalah yang menggunakan tembaga karena harganya relatif lebih murah. Ya, Iya. kalau yang menggunakan hormon harganya bisa 3 kali lipatnya, mohon maaf ya, agak sedikit mahal. Jadi biasa yang digunakan adalah KB Copper T. Nah, kalau KB yang digunakan adalah KB Copper T atau yang menggunakan tembaga, itu biasanya tidak mempengaruhi siklus hormon Anda. Jadi, most probably kalau Anda sekarang setelah lepas alat KB Anda, tiba-tiba Anda tidak haid, harus dicari penyebabnya apa. Bisa jadikah kalau saya ini kena PCOS atau PCO? Jawaban saya mungkin, ya, mungkin bisa. Tapi tidak memastikan, saya tidak bisa memeriksa Anda pada saat ini karena saya tidak lagi memeriksa Anda gitu loh. Jadi harus dipastikan dulu apakah Anda PCO atau tidak, atau penyebab lain yang harus kita atasi sebelum Anda bisa hamil untuk selanjutnya. Ya, harus konsultasi Bu kalau seperti itu. Ya, Iya. itu aja, Tetap Dokter konsultasi Lingga. ya. Konsultasi. Oke. Oke, kemudian nih kita punya pertanyaan lagi, Dok, dari Hmm. Helpri Kaswari. Halo, selamat Oke. siang Dokter Daud. Mohon izin bertanya. Saya sendiri adalah pasien PCOS. Hasil Hmm. USG transvaginal menunjukkan adanya beberapa indung telur kecil dalam ovarium. Lalu saya diberi obat Glucovac untuk 30 hari. Apakah Glucovac saja sudah cukup untuk saya yang mau promil? Apakah saya harus mengkonsumsi obat penyubur bersamaan dengan pengobatan hormon saya, Glucovac, atau lebih baik saya memperbaiki jadwal menstruasi saya sampai normal baru mengkonsumsi obat penyubur? Terima kasih sebelumnya, Dok. Jadi dia sudah Sama-sama, Bu. PCOS. Ya. Dia sudah PCOS ya, terdiagnosa Ya, PCOS. ya. Dia Dengan ingin Glucovac. hamil, tapi sekarang sedang ditreatment pakai Glucovac. Ya. Jawabannya begini, yang benar seperti tadi kita bicarakan terlebih dahulu bahwa ada pengaruh dari hormon insulin atau yang erat kaitannya dengan diabetes mellitus atau resistensi insulin, ya. Pengobatannya memang dengan menggunakan Glucovac atau kalau itu merek ya, merek dagang. Tapi kalau isinya adalah metformin, ya. Penggunaan metformin ini sudah diteliti pada penyakit PCOS memang cukup baik.
ya, cukup baik untuk memperbaiki sistem pencernaannya sendiri, ini yang paling baru, ya. Kemudian cukup baik untuk memperbaiki resistensi insulin yang menyebabkan ibu tidak bisa haid. Jadi kalau dokternya sudah memberikan ibu obat tersebut, silakan dikonsumsi dulu dan dibicarakan dengan dokternya, ini rencananya bagaimana dok ke depan. Kalau saya biasanya, saya akan bicarakan ke ibu ini, Bu, saya temukan di ibu begini. Rencana saya pengobatannya kita akan begini, begini, begini. Pertama ibu harus cek lab dulu ini ya. Lab ini, ibu datang kembali dengan kontrol ini, sementara ibu minum ini. Nah, ibu datanglah ke dokter dengan pemerintahan laboratorium tersebut. Biasanya saya akan langsung kasih tahu, ibu ini begini, ini vitamin D-nya rendah, ini zinc-nya rendah, ini glukosanya, intoleransinya tinggi. Ini kesimpulannya ibu harus minum obat A, B, C, D. Ya, kita perbaiki dulu keadaan metabolis ibu seperti semula, baru kita induksi ovulasi untuk meningkatkan kans hamil ibu. Karena dengan keadaan PCOS yang berat, akan sulit untuk ibu hamil. Satu. Dua, hasil telur yang dihasilkan tidak akan semaksimal kalau ibu dalam keadaan sudah sehat. Dua. Kemudian ketiga, outcome-nya nanti, bila ibu sudah hamil dalam keadaan PCOS, itu bisa juga terkena keguguran dan lahir prematur, dan lain sebagainya. Ya, ini yang mungkin dihindari oleh dokter Anda, sehingga dia memberikan metformin tersebut lebih dahulu, sehingga keadaan metabolisme ibu lebih baik, baru dia akan menginduksi ovulasi. Oleh karena itu, komunikasikan dengan dokter Anda. Rencana beliaunya bagaimana? Gitu. Menggunakan apa? Clomiphene citrate selanjutnya atau bagaimana? Itu tergantung dari keadaan ibu. Oleh karena itu kan saya bilang tadi, ada goals-nya. Kalau ibu sudah diterapi dengan merek dagang lagi, metformin atau yang tadi merek dagang yang disebutkan oleh ibu, itu ibu minum terus. Biasanya dokter akan meminta ibu untuk periksa laboratorium lagi kalau memang resistensi insulin ibu tinggi. Nah, kalau dinilai sama dokternya nanti setelah laboratorium datang kedua setelah ibu terapi baik, dokternya pasti akan merekomendasikan, Bu, oke kita mulai begini dan sebagainya. Kalau itu kurang jelas, silahkan dikomunikasikan lagi sama Pak dokternya. Biasanya di komunikasi ini yang kita sering stagnasi. Kadang-kadang ibunya kurang jelas mendengar, atau dokternya sudah menjelaskan tapi ibunya kurang mudeng dan segala macam, atau ibunya yang atau dokternya yang mohon maaf belum memberitahukan karena menunggu hasil lab tertentu sehingga tidak bisa memberikan terapi jangka panjang ke ibu atau pengertian jangka panjang ke ibu gitu. Jadi komunikasi, kembali lagi ke komunikasi. Oke, Dokter Lingga. Oke. Berarti intinya adalah metabolismenya kita diperbaiki dulu, baru nanti setelah metabolisme membaik bisa untuk terapi berikutnya kalau mau terapi hormon ya dok ya. Betul. Nah, kemudian ini kayaknya nyambung tapi sudah terjawab dan mungkin masih ada yang belum terjawab juga. Ini dari Ibu Nur Laeli. Sore dok, apakah wanita PCOS bisa hamil? Perlu berapa lama untuk hamil jika ada indikasi obesitas dan diabetes? Nah, tadi kan masih nyambung ya dok ya, biar nanti terjawab sekalian sama dari Ibu Lydia Lee. Apakah apa kaitannya pemberian metformin dengan kasus PCO? Apakah semua kasus PCO perlu diberi metformin? Jadi ada ini mirip-mirip nih pertanyaannya dok nih, kayak dari tadi emang pertanyaannya emang langsung seputar metformin juga udah mulai banyak nih dok. Oke, kalau wanita PCO bisa hamil, tadi bisa ya dok ya kalau misalnya sudah mengikuti terapi yang seperti itu ya dok ya. Gini dok, kalau untuk menjanjikan wanita bisa hamil atau tidak, mohon maaf itu adalah kehendak Allah, ya kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mengupayakan, kita bisa upayakan, itu aja. Kita bisa upayakan. Oke, terus kemudian untuk berapa lama waktu hamil jika ada indikasi obesitas dan diabetesnya dok? Itu sulit dijawab dokter Maria, karena begini, satu, tergantung kelas obesitas. Obesitas sendiri sudah dikategorikan sebagai suatu penyakit saat ini, bukan lagi suatu masalah. Dulu obesitas merupakan suatu masalah, tapi karena banyak masalah yang diakibatkan oleh obesitas ini sendiri. Contohnya PCO1.
ya. Tapi tidak semua PCO harus obesitas, ya. Tidak semua, saya bilang ya. Ada yang kebanyakan orang yang obesitas PCO, betul. Kedua, rheumatic arthritis dan lain sebagainya. Ini disebabkan oleh obesitas, termasuk penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari tingkat obesitasnya. Kalau Anda obesitasnya tingkat 3, tentunya kita akan lebih sulit mengobatinya. Pertama, kita harus konsultasi dengan dokter ahli gizi dan dokter kesehatan olahraga agar Anda bisa di program untuk jadwal makannya, Anda bisa dijadwal untuk ibu lebih baik ke olahraga yang seperti ini tipenya saat ini karena berat badan ibu lebih tinggi sehingga penopang tubuh Anda tidak terbebani dan lain sebagainya. Itu kita harus multi faktor, multidisiplin ilmu. Jadi pertama dokter penyakit dalam, dokter kesehatan olahraga, dokter gizi dan lain sebagainya, termasuk dokter kandungan bagian darinya. Tapi kalau ibu mentarget kapan atau berapa tahun itu tergantung dari respon Anda. Misalnya Anda kadar gulanya tinggi, sekarang diberikan metformin, kemudian sebulan kemudian sudah baik, ya bisa langsung program, nggak ada masalah. Kalau Anda obesitas tipe yang rendah, maksudnya cuma overweight aja. Contohnya berat badan ideal pada tinggi dan berat badan segini adalah ini. Nah, ibu hanya lewat sedikit, ya mungkin cepat kita akan terapinya, tergantung dari temuan kita terhadap ibu. Gitu. Nggak semua orang sama. Sama seperti orang minum obat. Orang minum obat penyakit tertentu, misalnya SARS-CoV-2, SARS-CoV-19, orang minum obat ini, kok saya enakan ya? Belum tentu loh, pasien yang dengan gejala sama kita kasih itu, orang bisa langsung respon seperti pasien yang tadi, itu beda-beda gitu. Istilahnya seperti itu, Dokter Linggar. Oke, Dokter Daud. Berarti pertanyaan yang untuk kaitan pemberian metformin dengan kasus PCOS juga sudah dijawab ya dok ya. Sudah Dan kan? kasus pemberian semua kasus untuk PCOS itu tadi udah ada faktor-faktornya sendiri kenapa harus dikasih obat metformin ya dok ya. Iya. Ya. Jadi Kemudian memang saya singgung sedikit deh karena metformin ini kita ulang dikit lagi Mas Dokter Linggar ya, iya, izin iya. nih. Karena memang metformin ini gunanya adalah untuk meningkatkan sensitivitas terhadap hormon insulin. Ini biasa terjadi pada orang-orang diabetes dan PCOS. Tapi tidak semua orang PCOS itu mengalami resistensi insulin. Ya. Jadi tidak semua orang PCOS perlu metformin. Tapi kebanyakan iya. Tapi tidak semua. Tidak semua. Harus kita cari dulu. Makanya pemeriksaannya harus laboratorium, USG, dan lain sebagainya. Dari gejala klinis kita harus periksa, dari anamnesa, gejala yang dia rasakan seperti apa. Ini sangat mempengaruhi terapi Pak dokternya. Jadi sehingga kalau Anda komunikasi dengan dokternya baik, semua nyampe istilahnya ke telinga saya dan saya bisa cerna dengan baik, tentu outcome saya mengobati ibu akan lebih maksimal dibanding kalau, dok saya nggak main. Oh ya nggak main Bu. Oh ya selesai. Jadi apa kesimpulannya gitu, kita nggak tahu gitu, kadang-kadang gitu. Tapi kalau ibu bilang, dok saya berjerawat, terus saya nggak men sudah 1 tahun, terus saya ada bulu-bulu halus gitu, itu mendukung, oh kayaknya nih bu ke arah sini deh gitu. Terus kemudian pada saat saya USG, bener nih ketemu ini. Terus pada saat saya periksa laboratorium, oh bener nih ketemu ini. Itu akan sangat membantu kami untuk mengobati ibu gitu. Oke, itu sudah terjawab ya dok ya. Ini pertanyaannya langsung ini kayak nggak langsung kayak scroll cepat banget ya dok ya. Ini juga ada pertanyaan dari Neng JR_. Adakah upaya pencegahan agar tidak terkena PCOS? Apakah PCOS bisa penyakit turunan? Nah, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi memang pencegahan untuk terjadi PCOS ini mudah ya. Dengan healthy lifestyle, makan makanan yang tidak banyak mengandung karbohidrat ya. Kemudian olahraga yang cukup. Makanan harus well balanced diet, seratnya cukup, karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, vitaminnya cukup. Itu akan bagus. Konsumsi vitamin juga akan membantu. Kemudian dengan aktivitas yang baik, contohnya gini, saya
seorang yang dengan pekerjaan dokter. Aktivitas saya lebih baik di belakang meja lebih banyak dibanding aktivitas fisik saya. Sehingga jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh saya tidak boleh sebanyak orang yang dengan pekerjaan dengan aktivitas fisik lebih tinggi. Contohnya kontraktor bangunan yang harus naik ke lantai berapa, turun, naik, turun. Itu dia makan 3 kali sehari, oke. Tapi untuk saya, makan 3 kali sehari, itu akan menjadi masalah. Gitu. Jadi ini harus seperti itu. Pencegahannya adalah dengan input-output balance, well-balanced diet, dan exercise. Ya. Tentunya dengan exercise, semua metabolisme akan lebih baik. Kemudian, apakah penyakit ini adalah penyakit turunan? Pertanyaannya sangat baik sekali karena memang diteliti demikian adanya. Banyaknya, bukan 100% kita label bahwa kalau Anda PCOS, anak Anda pasti PCOS, tidak. Tapi kebanyakan seperti itu. Sama contohnya juga dengan penyakit gula. Dekat banget nih. Kalau orang sudah penyakit gula, kebanyakan anaknya akan penyakit gula atau hipertensi juga begitu. Orang yang dengan hipertensi atau darah tinggi, kebanyakan anaknya akan hipertensi. Karena apa? Pola makannya sama dengan orang tuanya, dok. Gitu. Jadi sama. Jadi pola hidup seorang anak biasanya tidak jauh berbeda dengan dengan orang tuanya. Oleh karena itu, pola hidup yang kurang sehat, mohon maaf, bisa mempengaruhi Anda atau menyebabkan Anda terkena penyakit PCOS ini sendiri. Oleh karena itu, kalau diteliti, kebanyakan iya. Tapi apakah pasti? Tidak. Anda bisa cegah. Gitu. Jelas ya? Oke, baik. Iya, jelas banget dok. Oke, dokter Daud nih kemudian ada Iya. lagi pertanyaannya nih, kalau yang tadi kan karena faktor KB-nya, nih pertanyaan Mm-mm. mau KB nih. Dari Marita underscore Rahayu 92. Dokter, saya pernah Mm-mm. terkena PCO ketika sebelum hamil. Dan saat ini saya sudah memiliki satu anak usia 1 tahun 5 bulan. Saya berencana untuk KB. KB Mm-mm. apa yang lebih baik agar saya tidak terkena kista PCO lagi? Gimana dokter? Oh, jadi ibu ini pernah PCOS, kemudian sekarang sudah hamil, sudah melahirkan, kemudian ingin ber-KB, KB apa yang terbaik untuk ibu ini? Gitu. Kira-kira begitu ya? Ya, iya betul Oke. dok. Nah, KB yang terbaik untuk ibu, saya rasa tergantung lagi ya dok. Saya nggak bisa letterlek KB ini, KB Iya, itu, KB ini. ah, Kecuali ah, ah. KB itu biasanya kalau konseling pasca hamil, saya akan konseling pasiennya. Ibu harus KB, karena jarak anak yang terbaik adalah 2 tahun ke atas. Itu yang terbaik ya, karena harus mengingat ASI eksklusif selama 2 tahun dan lain sebagainya. Nah, selama itu pasti KB ya. KB apa yang terbaik? Biasanya saya tawarkan KB pil, KB suntik, KB IUD, bahkan kondom sendiri adalah KB. Jadi KB kalender sendiri adalah KB. Jadi KB apa yang terbaik? Ya didiskusikan saja apa yang kira-kira menjadi yang terbaik untuk Anda. Tapi kalau Anda sedang menyusui, tentunya tidak boleh KB pil kombinasi ya. Pastinya kalau misalnya Anda memilih pil, ya pasti pilnya yang hanya progesteron saja atau progestin only pill. Ada mereknya. Ya, kita nggak boleh sebutkan merek, tapi progestin only pill kalau Anda masih KB yang masih menyusui. Kalau Anda masih menyusui, KB suntiknya yang boleh KB suntik yang 3 bulan, tidak boleh yang 1 bulan. Itu. Kalau IUD, silakan. Nggak ada masalah. Karena IUD, biasanya IUD yang tidak mengandung hormon, atau koper T, itu kapan saja, bahkan setelah lahir pun bisa langsung dimasukkan. Tidak akan mempengaruhi status hormonal Anda. Itu. Oke. Terima kasih dokter. Udah dikasih banyak pilihan, jadi tinggal disamakan dengan kondisi fisik dan konsultasi dengan dokter spesialisnya Iya, lagi ya dok ya. benar. Oke. Nih kita lanjut lagi dari Triani Narita. Kalau PCOS ini memicu penyakit reproduksi lainnya enggak dok? Reproduksi lain maksudnya kan reproduksi.
Agak Mungkin kurang maksudnya jelas, gini kali ya dokter dok ya. Lingga. Jadi kan PCOS ini adalah penyakit di organ reproduksi. Apakah dia akan memicu penyakit-penyakit lain yang memang di organ-organ reproduksi ada lagi gitu? Apakah nanti bisa jadi Oh, tumor atau keganasan atau oh, mungkin yang ya, kayak ya, gitu ya, dok? ya, ya. Oke, iya, jawabannya sadly saya bilang iya. Sadly ya, karena kenapa? Dengan Anda tidak dengan Anda terus-terusan tidak haid, kemudian ada pengaruh-pengaruh estrogen yang berlebihan pada tubuh Anda, tentunya resiko-resiko tumor dan lain sebagainya memang akan lebih tinggi dibandingkan kalau orang yang dengan haid lancar dan eh, tidak mempunyai suatu sindroma metabolis yang lain gitu. Pasti ada, ya, ada. Memang sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah kita atasi polikistik ovarian syndrome atau polikistik Anda, mau itu dengan pemberian eh, hanya vitamin dan obat metformin tadi, ataupun dengan pemberian vitamin-vitamin atau zinc atau suplemen-suplemen lain yang vitamin D. Vitamin D juga sekarang diteliti bahwa vitamin D ini sangat baik sekali untuk mengatasi PCO. Nah, vitamin D yang kita peroleh setiap hari ini kadang-kadang kurang, apalagi kalau untuk kulit-kulit yang seperti kita nih, Dokter Linggar, yang maksudnya tidak terlalu gelap. Biasanya kita, atau misalnya orang-orang yang pengen cantik, ya mohon maaf, cantik kadang identik dengan putih. Nah, Iya. orang sering menghindari matahari, oleh karena itu vitamin D-nya rendah. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh kepada sindroma polikistik ini sendiri, gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah berkaitan dengan penyakit di organ reproduksi di kemudian hari, bisa iya. Tapi tidak 100%. Oke, baik itu sudah terjawab ya dok ya. Jadi Iya. kitanya yang harus lebih berarti harus konsultasinya tetap harus rutin ya dok ya. Iya, atau Oke, seenggaknya setahun sekali lah ke dokter ya, kandungan, periksakan apakah Anda iya. baik-baik aja. Oke, ini tadi sebenarnya sudah terjawab ya, dari Mazda satu. Kalau mens lancar tiap bulan selalu on time itu bisa kena PCO atau PCOS nggak dok? Berarti itu yang salah satu yang tanpa gejala ya dok ya? Mm-mm. Jadi berarti bisa tadi masih bisa ya? Ada kemungkinan-kemungkinan Bisa, seperti ada itu masih ada? kemungkinan iya, Iya, ada tapi kemungkinan. less likely, Ya, tidak oke, less likely atau tidak banyak. Lebih lebih oke, lebih banyak kalau orang yang udah bergejala, tentunya udah pasti dia mungkin PCOS atau lain sebagainya. oke, Tadi Dokter oke. Maria, Dokter Linggar, Ya, saya baca di pertanyaan ada yang usia 18 tahun belum haid. iya. Coba itu gimana? Coba dokter. Oke, Itu sebentar. tertarik saya. Hmm. Kita refresh dulu, kita scroll dulu ya, Dok ya. Hmm. Oke. 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 Kemudian ini ada pertanyaan dulu sambil kita scroll pertanyaan tadi yang tadi Heeh. dokter baca juga. Tadi Heeh. juga saya baca tuh, Dok. Oke. Iya, Ini itu masih ada tertarik pertanyaan, tuh Dok. saya. Saya hampir 2 tahun ini PCOS, mulai mengganggu Hmm. karena timbul jerawat. Padahal Hmm. setelah rubah lifestyle setahunan ini mulai haid teratur. Tetapi tidak haid lagi bulan ini. Apakah dengan pil hormonal bisa apakah ini karena penggunaan pil hormonal yang berlangsung lama, Dok? Oke. Jadi pil hormon itu ada bermacam-macam. Ada seperti saya jelaskan tadi, pil hormon itu ada yang mengandung progesteron saja, ada yang pil hormon yang mengandung progesteron estrogen, ada yang estrogen saja, ada yang kandungan estrogennya lebih banyak, estrogennya lebih sedikit, progestinnya lebih banyak, progestin generasi 3, 4, dan lain sebagainya. Pil itu banyak. Dan menurut saya, pil Oke, itu sifatnya personal. Kalau saya berikan pada ibu oke, pil ini, yaitu pil itu terbaik untuk ibu. Misalnya contohnya Diana, sorry saya sebut merek. Contohnya satu merek ada yang titik-titik ya. Nah itu dia bagus hanya untuk treatment saja. Dia sangat bagus untuk PCOS. Dia sangat bagus untuk oke, PCOS, tetapi dia hanya untuk treatment, tidak untuk maintenance jangka lama. Karena oke, kalau untuk maintenance jangka lama, eh, dia akan menimbulkan efek samping dan efek samping jangka lama yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu kita hindari pengobatan dengan obat itu jangkanya lama. Maksimal kita akan berikan 6 bulan.
Setelah itu kita akan shifting ke obat lain yang mirip-mirip tapi efeknya eh, tidak terlalu separah obat yang tadi. Tapi memang bagus sekali. Kalau Anda PCOS, kadang-kadang saya kasih obat A gitu tertentu, itu langsung akan reaksinya bagus. Tapi ada juga yang nggak cocok. Ada yang nggak cocok, saya langsung memberikan pil lain. Oh, ini lebih enak dok. Nah, itu berbeda. Tiap orang akan responnya akan berbeda-beda. Ya, jadi kalau Anda sudah pernah PCOS, Anda sudah diobati oleh dokter, kemudian kembali lagi Anda tidak haid lagi, kita harus cari lagi, kita cek lagi. Apakah karena penggunaan hormon yang ibu terus-teruskan sendiri tanpa petunjuk dokter, itu juga bisa. Itu makanya saya bilang penggunaan hormon, obat hormon harus petunjuk dokter. Karena ada jangka waktu maksimal yang harus kita berikan. Ya, nggak boleh terus-terusan Anda on pil ini terus gitu, nggak bisa. Mungkin harus di-shifting. Tapi ada juga pil yang memang harus untuk jangka panjang. Jadi tergantung pilnya mau yang mana. Gitu. Oke, Dokter Dawet. Ini tadi pertanyaan yang usia 18 tahun nih ada nih dok dari Rara 01 _ Dokter, jika seseorang yang sudah berumur 18 tahun ke atas belum juga mengalami menstruasi, apakah hal tersebut bisa dikarenakan karena ia menderita PCOS? Belum pernah sama sekali. Kalau belum mengalami menstruasi. Kalau belum pernah sama sekali sebaiknya periksa. Karena ada ini bukan memang amenore adalah satu gejala yang biasa ditimbulkan oleh penyakit PCOS, tapi bukan semua penyakit amenore disebabkan oleh PCOS. Amenore artinya tidak haid, ya. Jadi penyakit PCOS bisa menyebabkan ibu tidak haid, tapi bukan semua ketidakhaitan disebabkan oleh PCOS. Karena itu kita harus cek penyebabnya apa. Kalau 18 tahun, saya cenderung ke arah lain. Saya nggak berpikir ke arah PCOS. Bisa juga PCOS, tapi kecurigaan saya ke arah lain. Ada macam-macam, soalnya tipe tidak haid. Penyebab tidak haid, tipenya macam-macam, tapi paling sering saat ini yang sedang marak adalah PCOS. Karena ya lifestyle kita ya, makan junk food, outputnya tidak ada, hanya diam di depan TV, depan HP, nggak gerak sama sekali, ya mana bisa sehat begitu, ya. Oleh karena itu saya motivasi juga nih Maya Friends harus tetap makan sehat, olahraga teratur, hindari penyakit-penyakit seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih, kalau 18 tahun dia belum haid, ada different entity atau penyebab lain yang harus kita telusuri. Karena ini kalau memang tidak haid juga dalam jangka lama, ini bisa menyebabkan efek yang tidak baik. Harus segera konsultasi ke dokter. Sebenarnya orang usia haid itu sudah bisa dari usia, mohon maaf, ada yang 12 tahun sudah bisa haid. Ada yang 14 tahun sudah bisa haid. Ada yang 15 tahun sudah bisa haid. Tapi kalau 17 tahun plus Anda belum haid, there is something wrong. Segera periksa, ya. Baik Dokter Dawet. Ini ternyata 1 jam itu cepet banget ya dok. Kayak ini kita ternyata udah limitnya nih. Tinggal 1 pertanyaan lagi dok. Sebenarnya masih banyak banget ya dok yang masih mau tanya. Kita tanya nih biasanya sudah ditanya menyambung tadi. Kalau misalnya pasien dari Arsiwa Kida, dok kalau setelah terkena PCOS kemudian bisa hamil, apakah kehamilannya akan bermasalah? Bagaimana dok cara menjaga kandungannya? Gimana nih dok? Seperti tadi yang saya sampaikan ke my friend semua, bahwa memang PCOS sendiri kalau tidak di-treat dengan benar, bisa menyebabkan masalah pada saat Anda hamil. Karena kualitas daripada oosit atau sel telur Anda tidak bagus. Dan keadaan metabolisme di dalam tubuh Anda tidak berjalan dengan baik. Sehingga asupan pertama dari hasil telurnya sendiri kurang baik, kemudian ditunjang dengan pendarahannya ke arah rahimnya kurang bagus, kadar lemak dalam tubuh Anda tinggi, kadar gula di dalam tubuh Anda tinggi, tentunya environment yang seperti ini atau keadaan lingkungan hidup yang seperti itu tidak akan membuat kehamilan berlangsung dengan baik.
Kalaupun iya, ibu akan struggle. Oleh karena itu, kita sebagai dokter kandungan biasanya kita mencoba mengembalikan ibu ke posisi yang normal dahulu. Kita atasi dulu, misalnya ada obesitas, kita atasi dulu obesitasnya. Kelebihan lemak kita atasi dulu kelebihan lemak, kolesterolnya. Tensinya tinggi kita turunkan dulu, kadar gula yang tinggi, resistensi insulinnya tinggi kita turunkan terlebih dahulu. Baru kemudian bila semua sudah kembali keadaan normal, kita cek dulu vitamin D-nya, kita cek dulu kadar zinc, asam folatnya cukup, baru kita akan sarankan untuk ibu, ayo bu, kita program hamil, kita induksi ovulasi, kita usahakan ibu sekarang hamil, karena kondisi-kondisi yang buruk sebelumnya terjadi sudah bisa kita atasi. Jadi memang ya, betul, jawabannya memang ada bisa menyebabkan masalah selama kehamilan, tapi tidak selalu juga. Ada yang bisa diatasi, ada yang tidak bisa diatasi. Itu. Yang paling sering terjadi adalah keguguran. Itu pada awal-awal. Oke. Baik, Dokter Daud. Oke, kita udah di penghujung pertanyaan, walaupun pertanyaan banyak banget nih. Mohon maaf untuk Maya Friend. Dokter Daud, pesan singkat aja tentang PCOS kepada Maya Friend semuanya. Tentang PCOS supaya bisa diingat, supaya bisa kena langsung gitu. Oke. Pesan singkatnya gini. PCOS adalah suatu penyakit metabolis kompleks. PCO adalah penyakit yang bisa disertai oleh PCOS atau penyakit metabolis kompleks yang harus diatasi dengan segera. Karena jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan masalah tambah kompleks, sehingga akan menyebabkan efek samping jangka panjang yang tidak baik. Sehingga kalau Anda punya PCO atau PCOS, jangan khawatir, segera konsultasikan ke dokter, kita atasi bersama, ada jalan keluarnya. Tapi tentunya dari dokter ada solusi, dari ibu harus ada komitmen untuk bisa sembuh atau bisa keluar dari masalah PCO ini sendiri. Ya itu aja sih Dokter Linggar. Oke, baik Dokter Daud. Jadi untuk Maya Friends kalian, nanti pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab boleh ditanyakan lagi ya dok ya. Nanti bisa mungkin dibantu sama Dokter Daud dijawab di kolom komen, atau nanti bisa juga untuk mampir ke Instagram kita di Maya Pada Hospital, atau juga mampir ke Instagramnya Dokter Daud ya dok ya, Dokter Daud Kristianto ya dok ya. Silakan. Nah kemudian nanti untuk Maya Friends yang mau atau yang kebetulan domisilinya di Bogor, yang mau konsultasi dengan Dokter Daud ini menerima tatap muka dan telekonsultasi. Jadi kalau yang jauh juga boleh untuk konsultasi, kalau yang deket boleh juga untuk tatap muka ya, karena protap rumah sakit sekarang sudah sangat ketat ya dok ya, jadi nggak perlu khawatir ya dok ya. Nggak perlu. Dokter Daud ini prakteknya di Maya Pada Hospital Bogor BMC itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Setiap hari jam-jamnya ada yang jam pagi, ada yang jam siang, dan juga ada yang jam sore. Jadi bisa mengikuti jadwal Maya Friends kalian ya dok ya. Betul. Betul dok ya, ada yang jam 10 sampai jam 5, ada jam 10, jam 5 sore, jam 7 malam juga ada ya dok ya. Ada. Ayo silakan. Ada, jadi nggak usah khawatir untuk Maya Friends kalian. Kemudian bisa juga dilihat di website kita nanti di mayapadahospital.com untuk ngecek lagi jadwalnya Dokter Daud. Nah, untuk kalau nggak salah Dokter Linggar ada promosi untuk vaksin serviks ya kalau nggak salah. Oh iya betul dok. Lagi ada promosi tuh vaksin serviksnya. Harganya sekitar 888 apa? Ya, 888 dari harga 1,2 ya. Oke. Ya, sekitar itu. Baik. Mumpung di bulan Kartini aja ya, di bulan Kartini betul, aja. Dok. Betul. Promo Kartini nih. Oke, betul. Jadi lumayan nih, lumayan banget. Coba bisa juga nanti vaksinnya sama Dokter Daud ya dok ya? Boleh, silakan. Oke, Maya Friend. Konsultasi. Betul sekali dokter. Terima kasih banyak Dokter Daud, terima kasih banyak Maya Friend. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Yang nanti masih mau bertanya, boleh banget mampir ke Instagram kita, ke website kita, dan mampir ke Instagramnya Dokter Daud. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore untuk seluruh Maya Friends sekalian. Salam selangkah lebih sehat semuanya bersama Maya Pada Hospital. Ya, makasih Dokter Linggar. Terima kasih.